Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FA Cup di putaran ketiga antara Houston klub divisi 3 atau divisi 2 dari Liga Inggris melawan Manchester City. Saya lupa klubnya. Tetapi yang menjadi sorotan pada pertandingan kali ini adalah bagaimana para pemain muda atau pemain dari akademi Manchester City itu mampu menunjukkan tajinya, itu mampu menunjukkan ciri khas gaya bermain mereka. Kita tahu bahwa musuhnya dari Manchester City di putaran ketiga FA Cup ini merupakan kasta di bawah City. Bahkan untuk skuadnya saja kita tidak tahu nama-namanya. Yang cukup menonjol hanya seorang wingback kanan dari klub tersebut serta strikernya. Selebihnya biasa-biasa saja. Yang patut menjadi catatan adalah Manchester City menurunkan pemain-pemainnya setelah beberapa pemain inti, 7 dari pemain intinya itu mengalami sakit COVID-19. Ditambah Pep Guardiola yang tidak mampu mendampingi untuk putaran ketiga FA Cup ini. Nah, selain itu Manchester City banyak dirundung kasus COVID. Manchester City juga ditinggal oleh seorang Riyad Mahrez yang menuju ke Piala Afrika di tahun ini. Tentunya ini menjadi sebuah catatan, ini menjadi sebuah keuntungan maupun catatan kepada para pemain muda karena mereka akan mendapat jam terbang. Sebut saja ketika diumumkan starting line up dari Manchester City menurunkan banyak pemain inti di starting line up-nya. Dan ada beberapa pemain cadangan seperti Jack Steven yang main menggantikan Edison Moraes. Akan tetapi di line up atau substitusi dari Manchester City itu rata-rata adalah pemain muda. Sebut saja di sini ada Lavia dulu pernah main di Carabao Cups. Terus sebut saja di situ ada Kakei ini pemain 17 tahun yang baru diturunkan dari Palmares, yang tahun kemarin didatangkan dari Palmares. Terus Bob, seorang striker muda umur 17 tahun dari akademi Manchester City, juga masuk dalam substitusi dari Manchester City. Tentunya pemain muda ini akan menunjukkan tajinya ketika diberikan kesempatan oleh Borriel. Borriel ini merupakan asisten dari Pep Guardiola yang menggantikan di sisi samping lapangan untuk memandu strategi atau memandu jalannya permainan dari Manchester City. Nah, di pertandingan kita tahu bahwa Manchester City akan selalu menguasai pertandingan dimanapun dia akan bertanding, baik dengan pemain inti maupun dengan pemain pelapis. Manchester City selalu mendominasi di situ. Di dalam pertandingan Manchester City banyak melakukan peluang demi peluang datang, memanfaatkan ruang. Di sana bertahan dengan gaya bermain bertahan 4-3-2-nya itu mampu dieksploitasi oleh Manchester City. Kita tahu kekuatan Manchester City dengan kekuatan kombinasi passing serta menusuk ke lini pertahanan, menciptakan banyak ruang dan menciptakan banyak kreativitas di depan kotak penalti dan menghasilkan gol. Gol pun didapatkan ketika Manchester City mampu menusuk ke lini pertahanan dari seorang back di tim tersebut, tim lawan. Akhirnya Manchester City mampu menceploskan bola. Lagi-lagi Manchester City dikomandoi oleh lini tengah dan seorang sayap Cole Palmer. Yang menjadi unik adalah Cole Palmer pada dasarnya adalah pemain attacking midfield, tapi dia mampu bermain di berbagai posisi, baik di sayap, kiri, kanan maupun menjadi seorang false nine. Cole Palmer mampu menunjukkan tajinya ketika memberikan umpan asis yang sangat matang di depan mulut gawang sehingga mampu dimanfaatkan oleh Bernardo Silva. Bernardo Silva mampu menciptakan gol di babak pertama dengan skor 1-0. Selain itu 2-0 diciptakan oleh pemain Manchester City ketika banyak peluang yang dihasilkan. Nah, di babak kedua barulah beberapa pemain yang diturunkan ketika menghadapi tim kelas 2 dari Liga Kasta Inggris ini.
Nah, pemain yang diturunkan seperti Kakai ini debut pertamanya di tim senior. Terus ada McAtee yang menggantikan Kevin De Bruyne. Terus ada Lavia yang menambah jam terbangnya di tim pemain senior. Terus Mbate, seorang center back yang menambah jam terbangnya. Ini penampilan keduanya di tim senior. Tentunya pemain-pemain muda ini akan menambah jam terbang, akan menambah kepercayaan diri bahwa mereka mampu untuk bersaing atau mampu untuk dipromosikan ke tim utama dalam beberapa pertandingan-pertandingan penting, dalam beberapa pertandingan-pertandingan yang notabene Manchester City membutuhkan banyak pemain ketika dilanda cedera maupun dilanda kasus Covid seperti ini. Maka dari itu, pemain-pemain muda yang diturunkan di babak kedua adalah pemain-pemain muda pilihan dari asisten manajer dari Pep Guardiola. Nah, yang menjadi catatan unik adalah bagaimana kegemilangan seorang Cole Palmer. Cole Palmer mampu untuk membuat banyak ruang, banyak menciptakan peluang, kombinasi 1-2 dengan Joao Cancelo, kombinasi 1-2 dengan Kevin De Bruyne maupun Bernardo Silva, itu mampu menarik perhatian. Bahkan Cole Palmer mampu menciptakan gol ketika sepakan dari Bernardo Silva mampu ditahan oleh center back dari kubu lawan. Akhirnya Cole Palmer mampu menceploskan bola dengan tendangan placing dibarengi dengan shoot power placing sehingga menuju ke pojok tiang 2 dan menciptakan gol. Cole Palmer ini mengingatkan kita ketika Phil Foden baru dipromosikan dan menciptakan gol. Ini mengingatkan kita seperti Liam Delp ketika menciptakan gol setelah mendapatkan debutnya. Cole Palmer, nama yang patut kita tandai bahwa pemain ini memiliki bakat yang luar biasa dari Akademi Man City. Selain Cole Palmer ada McAtee yang juga bermain sangat bagus walaupun tidak menciptakan gol, tapi daya gedornya, daya semangatnya, kombinasi passing 1-2-nya itu sangat bagus juga. Ditambah pemain-pemain lain yang ditambah untuk jam terbangnya. Cole Palmer menjadi bintang di sini dan pemain muda menunjukkan tajinya bahwa dia layak untuk dipromosikan ke tim utama. Kita patut tunggu apakah tim muda ini akan selalu matang dan akan menjadi berkembang ke depannya di tangan asuhan Pep Guardiola maupun Borrell, yang mana mampu membangkitkan semangat daya juang pemain muda sehingga mampu bersaing dan mendapatkan tempat di tim utama. Semoga Manchester City terus mengalami kemenangan dan semoga Manchester City mampu meraih gelar FA Cup yang baru saat ini selama satu dekade hanya 2 trofi FA Cup. Semoga Pep Guardiola dan tim pelatih mampu memberikan gelar FA Cup untuk Manchester City di musim ini. See you.